Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya dapat pesan dari takmir kalau malam ini fokus kepada masalah kurban. Tentang kurban itu ada 4 buku saku yang sudah saya buat, karena itu yang ramai berkembang di masyarakat. Coba kira-kira dari Bapak Ibu tentang kurban ini apa yang ingin dibicarakan? Monggo. Misalnya, jadi harga sapi itu katakanlah kalau dihitung misalnya sampai 30 juta, katakanlah begitu. Itu kan kalau 7 orang itu dirasa berat, maka di sana itu diambil lebih dari 7 orang, tapi masing-masing dari orang ini ukuran per orangnya kambing yang pantas untuk dikorbankan, digabungkan menjadi sapi. Dalam hal ini karena masyarakat ini tetap berpaku kepada hadis tentang haji, yaitu kaitannya dengan 7 orang ini mohon pencerahannya sehingga masyarakat ini akan bisa mengambil langkah atau setidaknya ada khiyar, jadi ada pilihan-pilihan untuk bisa dijadikan sebagai pegangan. Untuk mempertajam diskusi, kita harus paham dulu macam-macam kurban. Saya klasifikasikan dari sekian banyak hadis itu, kurban itu ada 4 jenis. Ada kurban hadiyu, ada kurban dam, ada kurban udhiyah, dan yang keempat ada kurban akikoh. Nah, semua itu adalah kurban. Definisi kurban dari kurbun itu dekat, ditambah alif dan nun menjadi kurban, sighot mubalaghah, pendekatan diri yang sedekat-dekatnya. Pengertian istilah adalah pendekatan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan media menyembelih ternak kurban. Jadi medianya itu menyembelih ternak kurban. Sebab nanti ada orang yang ingin takarruf kepada Allah, medianya zikir ada. Ada juga yang ingin takarruf kepada Allah, medianya puasa. Ada yang ingin takarruf kepada Allah, medianya sedekah. Lain-lain. Tapi kalau medianya menyembelih ternak kurban, itu sudah ditentukan jenisnya, yakni unta dan sejenisnya. Ada namanya jazur, ada namanya ibil, ada namanya buden, ada namanya jazur, ada namanya jamal, macam-macam jenis unta. Atau sapi dan sejenisnya. Mungkin masuk kuda, masuk juga kerbau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kambing dan sejenisnya. Ada kibas, ada kacangan, ada keledai,
Saya tidak tahu bigol itu masuk kuda atau masuk keledai. Karena bigol itu peranakan betinanya dari keledai, pejantannya dari kuda. Jadi wujudnya itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, setelah tahu, sekarang kurban itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, sukses ibadah haji. Wujud syukurannya menyembelih kurban, namanya hadiyu. Kenapa ini kita jelaskan? Karena nanti sisi hukumnya beda, sisi distribusinya beda, mukallafnya beda, tempat penyembelihannya beda. Sehingga kita nanti ketika membaca suatu hadis, kita harus tahu porsi hadis ini ada di hadiyu, atau ada di dam, atau ada di udhiyah, atau ada di akikah. Nah yang kedua, kurban dam. Kurban dam itu apa? Kurban dampak pelanggaran manasik haji. 3, ini yang ditanyakan, udhiyah, yakni penyembelihan kurban terkait perayaan hari raya Idul Adha. Lain, nanti konsekuensi hukumnya lain, distribusinya lain, segalanya akan lain. Sedang yang keempat sudah dimaklumi adalah kurban akikah. Nah, saya ingin mengkerucut sekarang ke udhiyah. Bedanya apa antara hadiyu dam dengan udhiyah dari sisi mukallafnya? Mukallaf yang terbeban untuk hadiyu atau dam individu. Jadi kurban terkait haji itu mukallafnya individu. Tapi kalau kurban terkait udhiyah, mukallafnya keluarga atau kolektif. Itu yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Coba Bapak Ibu tolong dihitung berapa hadiyu saya kalau terkait hajian saya sekeluarga, dan berapa udhiyah saya terkait sekeluarga. Jadi saya sekeluarga besar hajian bersama-sama. Tolong dihitung berapa jumlah hadiyu saya. Pertama, saya sendiri sebagai suami. Hadiyunya berapa? 1 ekor. Kebetulan saya membawa keempat istri saya. Sehingga berapa jumlah hadiyunya? 5. Saya sama 4 istri saya, 5. Lah istri yang pertama, alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Keduanya saya ajak pergi haji. Berapa jumlah hadiyunya? 7. Untuk istri yang kedua, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Berapa jumlah hadiyu saya? 7. Untuk istri yang ketiga, sudah dikaruniai anak 3 orang. Kalau gitu berapa jumlah hadiyu saya? 10. Dan untuk istri yang keempat, alhamdulillah dikaruniai anak 14. Kalau gitu berapa jumlah hadiyu saya? 24. Kalau tidak terkait dengan haji, terkait dengan udhiyah, berapa udhiyah saya? 1 ekor gitu loh. Atas nama keluarga. Karena semua cucu saya masih serumah, belum ada yang kawin. Sehingga semuanya jadi keluarga saya. Kecuali kalau sudah kawin, dia nanti punya keluarga sendiri. Misalnya begitu. Ini misal Bu,
nggak beneran gitu. Misalnya, kalau yang namanya terkait haji, karena individu setiap 7 orang boleh keroyokan seekor sapi atau seekor apa? Unta. Maka semua hadis tentang kurban an ibili an sab'atin fil bakori an sab'atin selalu berkonotasi terkait dengan apa? Hajian. Berbeda dengan udhiyah. Kalau udhiyah ala kulli ahli baitin udhiyah. Jadi bebannya itu keluarga. Sehingga muncullah ketika Rasul menyembelih udhiyah, ini adalah untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Nah, keluarganya Muhammad ada berapa? Ya banyak. Istrinya saja sudah 11. Lah anaknya berapa? Kalau anak laki-laki wafat masih kecil, yang Qasim lah wafat masih dalam kondisi kecil. Ibrahim lah wafat masih kondisi kecil. Tapi yang perempuan ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummi Kulsum, itu semua keluarga Nabi, belum cucunya, termasuk Hasan dan Husain. Jadi itu bedanya antara kurban terkait haji dan kurban terkait hari raya Udhiyah. Nah, sekarang problem akademiknya memahami keluarga itu sendiri. Monggo, yang memahami keluarga itu ya tidak lebih dari bapak, ibu, anak, cucu, ya silakan. Dikembangkan sekarang. Keluarga besar, jamaah, masjid, Al-Falah. Saya saksikan yang hadir sini lebih dari 4.000 jamaah. Masya Allah. Masuk dalam YouTube ini ya. Masya Allah. Nah, setiap jiwa ini nyumbang cepek. Ini gopek. Ini seceng. Ini goceng. Ini cepek. Enggak apa-apa. Terkumpul 120 juta. Alhamdulillah bisa beli seekor sapi gede. Namanya sapi limusin. Sapi raksasa. Tahun kemarin 1 ton 200 kilo. Siapa tahu tahun ini menjadi 1,5 ton. Diperkirakan harganya 120 juta. Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Nah, kalau dibebankan 7 orang, sampai dihitung 120 juta di poro pitu, ketemu piro? Hancur. Itulah permasalahannya. Jadi dalil-dalil itu harus bisa didudukkan secara proporsional. Sungguh kalau ada di antara kita, saya tidak setuju. Konsep keluarga bukan begitu, silakan. Tapi tolong hargai pendapat orang lain. Toh kalau orang sudah ijtihad dan masih keliru, tetap mendapatkan 1 pahala. Kalau benar, malah dapat 2 pahala. Indah kalau kita siap menerima yang namanya masalah-masalah yang khilafiyah. Mohon maaf, memang masyarakat kita ini belum siap untuk beda pendapat. Yang sudah siap beda pendapatan. Itu yang sudah siap.